Ya, selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Kristi Apurba Republik Wallet. Kita di sesi berbagi tentang tata ruang yang simple dan benar ya. Jadi ini ada satu sketsa gambar ya yang sudah saya gambar. Ini ukurannya 4 meter, 4 meter, 5 meter, baru 3,8 meter. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini? Karena ini permintaan dari salah satu customer Republik Wallet yang sudah membeli SP dengan kita kemarin, SP Manuk Ireng 02, yang satu paket dengan SI-nya Venus Super gratis SP King Victoria. Jadi tingginya 3 meter setengah, 3 meter 25, 3 meter 25, 3 lantai. Nah, kita berbagi tentang sesi bagaimana tata ruang yang simple, praktis, yang disukai oleh burung walet sehingga gampang menginap dan gampang membuat sarang. Oke, kita kembali lagi. Ini adalah void ya. Void atau terjun. Kemudian void di sini saya menggunakan 2 meter kali 2 meter ya. Saran saya 2 meter kali 2 meter. Untuk voidnya 2 meter kali 2 meter. Bagi saya 2 meter kali 2 meter ya untuk void. Nah, ini seperti ini void, ini bak kolam ya, bak kolam berisi air. Ukurannya 3 meter kali 3 meternya kemarin 3 meter ya. Kesininya itu 3 meter kali 3 meter kalau bisa. Jadi seperti ini ya. Sorry. Ini 3 meter, ini 3 meter, jadi modelnya seperti ini. Tingginya kita buat 60 cm ya. Nah, seperti ini 60 cm tingginya. Jadi nanti gampang diisi air biar full. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Ini nanti boleh diterapkan di gedung Anda. Nah, ini bak air. Ini bak air. Ini sekat gantung ya, di sini sekat gantung. Sekat gantung cukup dengan 80 cm ya. Atau kalau saya lebih senang 80 cm atau 1 meter ya. Nah, ini dengan terpal aja. Nah, ini sekat, dinding sekat ruang inap saya menggunakan boleh triplek, boleh terpal. Kalau saya lebih senang menggunakan terpal karena lebih praktis, lebih murah dan lebih cepat pemasangan. Nah, ini juga kalau di sini lantai 3 ini boleh terpal, boleh batu. Kalau punya modal lebih adem pakai batu atau pakai triplek ya. Nah, ini juga gini sekat. Nah, ini lantai 1 boleh disekat, boleh tidak. Saran saya boleh disekat, boleh tidak. Saya tidak baku ya. Tapi cukup yang di sini cukup menggunakan terpal 80 cm aja ya, atau 1 meter. Nah, ini tingginya kebetulan 3 lantai. Nah, ini LMB. LMB yang biasanya kalau saya gunakan 90 cm kali 70 cm, 90 cm ke samping, ke bawahnya 70 atau 60 40. Atau satu lagi saya lebih banyak menggunakan satu lagi saran saya menggunakan semeter 20 cm kali 1 meter 20 cm kali 80 cm. Tapi idealnya 90 cm 70 cm. Nah, di sini saya biasanya menggunakan 2 biji Twitter. Twitter panggil 2 biji. Di sini menggunakan 2 biji Twitter inap. Twitter tarik, sorry. Twitter tarik, Twitter tarik, Twitter tarik, Twitter tarik, Twitter tarik. Nah, ini kalau bisa menghadap 45 derajat kemari. Kalau di sini enggak, kalau bisa lebih enak di sini sih sebenarnya. Lebih enak di sini. Yang ini lebih ada pindahkan kemari. Nah, 45 derajat. Kalau ini 45 derajat menghadap ke sini. Kalau ini 45 derajat menghadap kemari. Menghadap ke LMB. Kalau yang di sini ini menghadap ke void. Nah, di void gunakan 2 biji Twitter. Seperti ini. Menghadap kemari. Ke LMB. Kalau ini menghadap ke LMB juga. Nah, khusus yang di ruangan inap yang satu sini yang kita sekat ini mau 2 biji boleh, mau 1 biji boleh, nggak ada masalah. Menghadap ke sini 45 derajat, menghadap ke mari 45 derajat, menghadap ke mari 45 derajat. Nah, setelah itu di sini gunakan lampu. Ini lampu.
Ini lampu 1 watt ya, warna kuning. 1 watt warna kuning. Ingat 1 watt warna kuning. Kotaknya itu seperti ini ya kotaknya ya. Kotak lampunya itu jangan dibuang. Saran saya jangan dibuang. Seperti ini. Masukkan lampunya ke dalam. Ya kan? Ini dilubang-lubangin. Ini dilubangin sebanyak mungkin menggunakan paku. Nah, supaya ada pencahayaan keluar. Nah, di sini letaknya di mana? 70 cm dari sirip ke bawah. 70 cm dari sirip ke bawah, 70 cm dari sirip ke bawah. Jadi 70 cm dari sirip ke bawah. Nah, ini fungsi lampu ini buat apa sih? Kok masih pakai lampu segala dan berapa lama hidupnya? On-nya. Oke, saya jelasin sedikit ya. Lampu ini hidupnya kalau saya 24 jam. Kebetulan di gedung saya yang satu 24 jam, yang satu hidupnya dari jam 5 pagi. Yang satu 24 jam, yang satu jam 5 pagi sampai saya menggunakan timer ya. Jam 10 malam, padam atau mati. Nah, saya digunakan di 2 gedung berbeda, dua cara yang berbeda. Yang ini 24 jam, yang ini jam 5 pagi sampai 10 jam. Sampai jam 10 malam. Nah, efektif mana? Dua-duanya sama, nggak ada masalah sih. Mau 24 jam, mau ini sama aja. Perkembangan is fine aja, banyak kok. Saya lihat penambahan burung. Nah, fungsinya buat apa? Dia pasang lampu itu. Tujuannya supaya burung-burung muda yang sedang beradaptasi atau anakan burung baru yang sedang belajar terbang. Ketika dia mau belajar terbang, dia tidak nabrak sekat ini. Dia tidak tabrak sekat ini. Kalau dia tabrak sekat ini, otomatis dia jatuh, dan untuk dia kembali terbang, dia butuh tenaga ekstra. Sementara kita tahu kondisi hutan sekarang kan sudah banyak yang ditebangin, serangga berkurangan. Kalau musim kemarau, lebih-lebih lagi serangga sangat sedikit, sehingga indukan burung cari makan begitu jauh dan pulang kadang-kadang anak kurang dapat makanan yang cukup, sehingga energinya agak kurang sehat lah kalau kita kata begitu. Nah, tujuannya supaya tidak gampang nabrak dinding dan jatuh. Maka di gedung saya jarang ada burung walet, anakan walet yang mati. Ya, itu fungsi dari lampu tersebut. Nah, di sini ini ada satu buah lampu. Saya pakai yang 20 watt, warna kuning. Nah, fungsi lampu ini ada 2. Yang pertama untuk mendatangkan serangga-serangga yang berterbangan di sekitar RBW ya. Sehingga ketika anakan burung yang melihat ada serangga, mereka akan tertarik untuk mendekatin LMB kita. Dan dia makan untuk coba beradaptasi ke dalam. Kemudian dia tertarik dengan suara dan dia akan coba adaptasi masuk ke dalam. Dan biasanya kalau suhu dan kelembapan tercapai, dia akan menginap. Tuh, 1. Kedua, fungsi lampu yang kedua adalah untuk memberi tanda bagi burung-burung muda yang belajar terbang di ruangan di dalam gedung kita. Ketika dia keluar, sebagai penanda bagi burung-burung muda untuk mengingat rumahnya, selain dari suara ya, dari SP yang kita keluarkan. Nah, saya beberapa hal yang pernah ditanyakan oleh teman-teman pembudidaya walet melalui WA ke saya, Pak, lampu itu sebenarnya untuk burung hantu enggak? Kalau ditanya untuk burung hantu, bagi saya burung hantu tidak takut. Pengalaman saya, burung hantu tidak takut untuk yang namanya lampu. Saya punya pengalaman di gedung saya yang ada di Kota Pematang Siantar. Di sini saya menggunakan lampu, kemudian dihajar oleh burung hantu. Dia masuk, satu ruangan ini udah kosong. Yang tadinya isinya sudah hampir 100 sarang kosong. Sekarang cuma ada 1 sarang. Dan burung-burung tidak ada lagi yang buat sarang di sini. Tapi puji Tuhan di sebelah sini berkembang. Perkembangannya dahsyat. Di sini agak kurang.
Makanya kemarin kalau lihat di video saya yang sudah saya upload ke YouTube saya Christian Purba, lihat itu ada video yang saya masukkan. Di sini saya sekat. Nah, nanti Anda boleh lihat di YouTube saya Christian Purba yang judulnya merombak tata ruang. Nah, itu ada merombak tata ruang yang dihajar oleh burung hantu. Nah, Anda boleh lihat di sana. Ini jadi fungsi lampu itu adalah ini untuk yang dua hal itu. Nah, ini lubang terjun atau void menggunakan dua tweeter yang tadi saya bilang. Nah, biasanya saya di sini mau dari ini kalau bisa dikasih 1 meter ya. 1 meter, ini 1 meter ya. Tujuannya 1 meter ini adalah untuk ketika ini ada Twitter padam atau bola lampu padam, kita bisa punya pijakan untuk mengganti. Nah, di sini adalah juga sama untuk mengganti Twitter yang ada di sini. Nah, biasanya di sini saya gunakan satu lampu. Di ruangan ini di atas ini saya gunakan lampu. Lampu 20 watt putih. Lampu 20 watt putih. LED ya, menghadap ke bawah. Ini terjun sampai ke bawah. Lampunya itu dari sini sampai ke bawah. Tujuannya apa? Memberi pencahayaan bagi burung-burung muda untuk gampang turun ke bawah. Ini penggunaan lampu ya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang seputar dunia perwaletan, silakan tulis komen-komen di YouTube saya ini. Nanti akan saya jawab. Kemudian di sini ada yang tanya dengan saya suara inap. Twitter suara inap, Pak. Twitter suara inap itu gimana, Pak, letaknya? Nah, ini saya jelasin tentang Twitter suara inap ya. Ini adalah papan sirip. Nah, saya lebih senang menggunakan ini biasanya di paling ujung ya. Ini Twitter di tengah-tengah satu. Saya lebih senang menggunakan ini. Tetapi ada juga teman-teman saya, member saya yang ada di Palembang kemarin mengirimkan tentang Twitter inap dia, letak Twitter inap dia. Dia belajar dari YouTube juga karena dia beli suara dengan Sita. Dia tanya tentang Twitter inap, Twitternya udah oke atau belum? Saya bilang sudah oke. Dia seperti ini. Kalau member kita itu seperti ini, bedanya dia hampir sama seperti ini dengan kita. Yang membedakan dia adalah dia menggunakan di sini ada satu lagi. Di sini satu lagi. Jadi di sini dia guna 1 2 3 4 5 6 7. 7 di sini 8 9. Dia menggunakan 9 Twitter di ukuran 4 meter kali 4 meter. Bagi saya cukup 5. Mau 9 juga gak masalah, tapi bagi saya cukup 5. Kemudian maju lagi ke depan. Ya, maju lagi ke depan seperti ini. Saya cukup menggunakan 1 2 3 4. Saya cuma menggunakan 4 biji Twitter. Saya nggak sampai 5. Tapi kalau mau tambah lagi lebih bagus tambah di sini 15, ya kan? Di sini 15 jadi 55. Tapi saya lebih gunakan 4. Maju lagi saya biasa menggunakan cuma kalau nggak 3 4. Kalau maju lagi satu kotak lagi itu 3 atau 4. Saya banyakkan menggunakan seperti itu. Nah, letak Twitter seperti ini menghadap gimana, Pak? Nah, kalau saya biasanya menghadapnya ke sini. Yang untuk ini menghadap kemari, yang ini kemari. Kalau yang ini saya biasa menghadap kemari atau hadap-hadapan. Tapi yang kebetulan yang saya pakai di gedung saya yang satu saya menggunakan menghadap kemari. Yang satu lagi nih Twitternya nggak di sini. Saya buat di sini. Saya buatnya di sini. Menghadapnya ke depan. Nah, gitu. Nah, sama seperti ini saya menghadap ke depan.
Kalau yang ini saya menghadap kemari, menghadap kemari karena pintu ada di sini, pintu masuknya. Nah, kalau ini menghadap 45 derajat kemari. Kalau ini saya buat 45 derajat menghadap kemari, ini ke depan, ini kemari, ini ke sebelah sana, ini kemari, ini kemari. Kalau ini semua menghadap ke depan, ini menghadap ke depan, dan ini ke depan. Oke, ini sekitar mengenai Twitter inap. Jadi Twitter inap nggak baku ya. Jadi tidak ada baku. Bagi saya nggak perlu terlalu banyak Twitter inap. Untuk idealnya untuk ukuran 4 meter kali 12 meter, saya per lantainya maksimal menggunakan cuma 16 suara inap, menggunakan 16 Twitter per lantainya maksimal. Sudah termasuk belum termasuk Twitter tarik. Cuman Twitter inap. Twitter tarik saya selalu menggunakan 2 biji, Twitter voidnya 2 biji ya. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya mengenai seputar dunia tata ruang di perwaletan ini yang simple, praktis, ini idealnya umumnya kita jumpain pada rumah-rumah walet pada umumnya seperti ini. Jadi teman-teman yang kalau mau tanya silakan hubungi kita atau beri komentar di kolom di bawah kita ini di YouTube saya, Christian Purba, atau pengen konsultasi dengan kita langsung ke WA pribadi saya 0813 7581 01-nya 3 kali. Silakan hubungi kita tunggu. Dan untuk pengen tahu bagaimana membuat jerat burung hantu, silakan lihat di channel kita ini juga yang sudah saya bagi beberapa hari yang lalu. Teman-teman boleh lihat di channel saya pribadi Christian Purba. Buat teman-teman silakan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses 3 jari mangkok dengan saya Christian Purba. Bye bye.